Kira-kira Pak RW, apa yang menyebabkan banjir ini terjadi lagi? Ya, yang menyebabkan banjir terjadi lagi untuk hutan yang benar. Gulur. Tanya. Kami yakin kenapa ini terjadi lagi karena tidak ada pembenahan masyarakat di hutan lindung. Artinya baru hari ini banyak dialihfungsikannya kebanjiran dan hari ini maka kami tetap akan menggugat. Mereka Karena saya rasa kalau tidak dibenahi hulu sungainya, kami yang berada di hilir pasti sampai kapanpun akan dihantui dengan rasa takut seperti ini. Ini 2 kali, mungkin besok lusa akan lebih parah seperti 20 September 2016. Penanganan dari pemerintah sejauh ini sudah seperti apa? Ya tetap berjalan walaupun lambat. Tapi saya rasa BPBD Garut, khususnya yang dibawa dipimpin oleh Pak Kalak, ini yang kurang profesional. Hampir 120 meter. 120 meter dari pinggiran. Harapannya nih Kang? Saya gitu masih kondisi di dalam di sungai ya. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering, kerontang. Ya harapannya dari sudah seperti ini, saya minta BBWS yang seluruh membangun tanggul seluruhnya bersinergi, berhasil bersinergi baik dari dinas-dinas terkait, dari banjir bandang kemarin, perhutani, BKSDA, kehutanan, lingkungan hidup. disayangkan. Nah, faktanya proses perencanaan kalau mereka tidak bisa bersatu bersinergi, ini maka ini akan menghantui terus berada di rumahnya warga Garut yang rumahnya berdekatan dengan Sungai Cimanuk. Nah, ini kejadian kedua, bukan baru pertama kali. banjir Selama 2 tahun apa sih yang mereka lakukan? Termasuk BBWS. banjir ini. Pak Iskandar, katanya ada bantuan-bantuan, sejumlah bantuan kepada korban banjir. Kira-kira itu dari mana saja, Kang? Yang 20 September 2016 itu kalau rumah tatapi yang di Jaya memang dari CSA ya. Dari dana dari CSA dan berkumpulan misalkan dari apa dari BRI di sana ada bantuan. Kalau untuk total perusahaannya kami juga belum tahu. Yang jelas ada teman-teman kami yang di bantaran sungai sudah direlokasi waktu tahun 2018 Februari. Dan untuk ada lagi yang mereka tercari sisanya mungkin dari dana bantuan dari BNPB buat saluran ke sana, infrastruktur dan sebagainya sampai itu jadi ya cara penanggulangan dari masyarakat semuanya. Kami juga heran sedangkan kejadian banjir ini sebelum disusul banjir yang 2019 lalu ini kita kejadian 20 September 2016. Kenapa Aceh yang begitu besar 1 tahun itu lama? Ini saya tanda tanya, apakah memang BPBD Garut tidak bisa mengerjakan semuanya? Kalau di Garut dibandingkan dengan Aceh sangat jauh, sangat jauh. Tapi kenapa di Garut sudah 2 tahun ini masih berkatung-katung? Jadi penilaian Akang terhadap langkah pemerintah Kabupaten Garut seperti apa? Ya, saya rasa lalai aja. Mungkin Kang ada harapan nih untuk Gubernur Pak Ridwan Kamil dan Pak Joko Widodo yang 2 hari ini berada di Garut? Ya kami berharap ke Bapak Gubernur, terutama ke Pak Presiden supaya menyoroti dan mendorong Bupati Garut untuk menanggulangi korban banjir, baik yang terjadi hari ini atau yang sudah lama. Sampai hari ini belum teraktual semuanya yang kejadian 20 September 2016. Saya berharap Pak Jokowi bisa mendengar dan bisa mendorong apa saja yang sudah dilakukan oleh BPBD Garut dan kepada Direktur BNPB yang baru selamat atas pelantikan di tanggal 17 dan tolong juga turun ke Garut. BPBD Garut cara menanganinya seperti apa?
Kang, kira-kira ada dugaan penyalahgunaan anggaran untuk bantuan bencana nggak? Itu lagi kami koreksi juga ya, karena datanya belum valid. Memang kami sudah mendapatkan beberapa data, contoh jadul yang kami terima itu tidak merata. Justru mereka yang di Huntara, kebanyakan yang di Huntara itu di saat mereka yang rumahnya ngontrak atau hanyut. Sedangkan kami yang bertahan di rumah masing-masing dulu 20 September 2016 itu kami tidak mendapatkan jadul atau lauk pauk spesial. Dan itu ratus, bahkan bisa nyampe ribuan. Kalau diuangkan berapa nilainya, Kang? Kalau diuangkan ya 1 perut 1.000 dikali banyaknya kakak, 10.000 dikali banyaknya kakak. Jadi sekitar berapa nih kalau diakumulasikan? Kalau di rumah tinggal ini lagi, misalnya seperti saya, anak 3, artinya anak 3, mertua 1, 6 rumah, berarti 6 orang 1 rumah. Berarti 1 hari itu kami mendapatkan 60.000. Kalau dikali sebulan 1.800.000, kalau dikali 3 kan jelas lah. Jadi 5.400.000. Kalau diakumulasikan dengan seluruh korban yang ada, Ya nggak bisa dikira-kira ya. Yang jelas banyak saja. Ya artinya kalau memang yang mendapatkan haknya di Huntara, kok bisa dipilah-pilah begitu? Kan kami juga sama. Jaduk itu untuk korban, bukan untuk yang ngungsi. untuk korban. Saya kira banjir kedua ini bukan lagi persoalan alam. Ini saya bersikap ini lebih pada sebuah akibat dari alam yang dirusak, akibat dari sebuah kebijakan yang kemudian juga tidak tepat sasaran, tidak tepat guna, bahkan salah perhitungan menurut saya. Kenapa demikian? Mestinya banjir bandang 2 tahun yang lalu itu menjadi pelajaran. Proses pembuatan dinding sungai atau tanggul sungai mestinya memperhitungkan debit air yang begitu besar. Saya kira hujan kali ini tidak terlalu lama ya, jika dibandingkan dengan kemarin. Tapi faktanya, tanggul yang kemarin baru dibangun saja sudah tidak bisa mampu menghalangi air yang masih relatif kecil. Bagaimana kalau ini terjadi seperti yang 2 tahun yang lalu? Artinya, bagaimana mungkin sebuah perencanaan BPWS atau Badan Penanggulangan Bencana melihat realitas BNPB, ya BNPB ini? Saya kira satu koreksi total yang harus dilakukan oleh BPBD maupun BPWS untuk melihat realitas ini sebagai sebuah yang harus disegerakan pembangunannya, sehingga masyarakat semacam ini tidak lagi menjadi korban. Dan penanggulangannya menurut saya terlalu lama, hampir 2 tahun, dan hampir sampai pada 2 tahun ini masyarakat pun belum banyak menerima hal-hal yang bisa dia dapatkan dari hak-haknya sebagai korban banjir sejak 2 tahun yang lalu. Tapi hari ini mereka sudah lagi dapat kebanjiran. Dan saya kira protes saya sebagai masyarakat, sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kawan-kawan yang kebetulan menjadi pegiat sosial juga yang ada di sini, saya kira ini harus diperhitungkan, harus betul-betul dipertimbangkan. Pemerintah harus segera mengambil sebuah sikap, dan yang harus segera dilakukan adalah bagaimana kemudian korban banjir tidak menimbulkan adanya korban nyawa. Materi berikutnya saya kira akan bisa diselesaikan, dan saya kira pelajaran banjir kemarin harus menjadi bukti bagaimana kemudian hari ini BPBD maupun BPWS dan semua masyarakat BNPB itu segera melakukan upaya-upaya tindakan konkret agar ini tidak terulang lagi. Saya berharap ini air hanya malam ini saja, mudah-mudahan tidak ada lagi banjir berikutnya. Tetapi kritik saya bahwa tanggul itu menjadi sia-sia ketika kemudian pendangkalannya tidak pernah diikuti. Artinya proses sedimentasi itu mestinya dikeruk dalam waktu yang bersamaan. Ketika ada tanggul sungai yang dibuat, mestinya juga dikeruk sungai, dan ini normalisasi sungai itu tidak ada. Karena itu saya kira menjadi sangat sia-sia, dan saya sangat mempertanyakan sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk korban banjir 20 September 2016 sampai hari ini belum selesai, sehingga kemudian datang lagi 1 korban banjir. Lalu kemudian proses pembangunan atau pencegahan atau infrastruktur penjagaan ternyata belum mampu mencegah kejadian banjir yang ada di daerah Cimacan atau bantaran kali Sungai Cimanuk. Terima kasih.
untuk korban bencana 2 tahun yang lalu dan sekarang katanya ada beberapa bantuan. Nah, yang 2 tahun lalu bantuan itu berupa uang, barang dan lain-lain. Berapa nilainya dan dari mana saja, Bu? Kalau saya tidak menerima uang, kecuali dari Pak Ridwan Kamil waktu itu kita beli gas dan notanya sudah diserahkan ke sana, dibagikan ke masyarakat. Kalau ke kita kecamatan, kita nggak menerima uang, Pak. Berdasarkan informasi nih, pemerintah Kabupaten Garut menerima bantuan itu dari mana saja dan berapa nilainya, Bu? Saya tidak menerima untuk sekecamatan. Saya tidak berbicara sekup kabupaten. Pernah berbicara dengan koordinasi dengan BPBD atau Bupati, langkah-langkah apa saja, terus kemudian bagaimana merealisasikan anggaran atau bantuan yang turun? Mohon izin, saya sampai hari ini tidak menerima uang langsung melalui anggaran kita kecamatan. Tidak. Bantuan pun kita menerima uang 25 juta dari Pak Ridwan Kamil waktu itu, sudah jauh hari, itu diberikan gas karena masyarakat yang minta tabung gas waktu itu. Ibu tidak menerima, tapi mungkin informasi, mungkin koordinasi ada berapa dan lain-lain. Enggak lah, kita penanganan masyarakat bisa mendapat bantuan dan sebagainya kita sudah. Saya enggak. Mungkin Ibu kan bisa mengajukan ke masyarakat mengajukan ke pemerintah bahwa kebutuhan masyarakat di sini apa saja, kan berapa nilainya? Kan sudah dipenuhi, ya maksud saya kan banyak yang langsung ke masyarakat pada saat itu. Ada yang tidak melalui kita, yang melalui kita pun bahkan sering Sarime yang gitu-gitu kan, seperti angkatan udara misalnya. Mereka memberikannya seperti kasur, kita distribusikan semuanya ke masyarakat pada saat itu. Kalau nggak salah kita pernah dengar dari beberapa menteri, terus kemudian dari presiden juga ada anggaran untuk bantuan korban banjir bandang seluruh Garut. Itu berapa, Bu, jumlahnya? Tapi saya tidak menuduh saya, kan kita berbicaranya saya yang tanyanya. Oke, ini kan masalah koordinasi, Bu, koordinasi. Tapi kan saya bukan tidak ada yang menteri, presiden langsung ke kita, ke Samad misalnya. Kita pada saat itu bisa masyarakat aman pada saat itu bisa ditempatkan di dusun juga, kemudian kebutuhan sembako dan sebagainya tertangani. Sebetulnya kita sudah cukup agak tenang, sekalipun mungkin tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya tenang sesaat karena memang mereka juga harus ada di dusun mana. Kita memang paling terdampak sebetulnya. Biasanya kan koordinasi itu dilakukan antara seluruh pihak pemerintah dan apa saja yang telah dilakukan. Tidak selalu dengan uang. Izin, saya tidak selalu dengan uang. Informasi yang masuk ke Ibu mungkin koordinasi di rapat-rapat tertentu. Saya mohon maaf. Sampai sedetik itu kita bukan ranah kita, kecuali kalau saya menerima langsung. Mungkin Ibu bisa menanyakan ke pemerintah. Pak, saya nanyakan juga selama masyarakat kan ditanya. Setiap dusun kan kita ada warga di situ. Jadi apa? Ada yang bantuan, ini ke uang dibagikan di sana, di dusun. Seperti itu. Jadi selama ini tidak ada koordinasi dengan pemerintah? Bukan tidak ada koordinasi, Pak. Izin, karena tadi yang tanya kan uang kan, bantuan uang dan sebagainya seperti itu. Kita hanya mungkin terlalu banyaknya yang membantu, baik itu langsung ke masyarakatnya, gitu ya. Tetapi yang ranah yang akan tanyakan itu saya tidak. Artinya Ibu tidak tahu sumber-sumber mana saja yang masuk ke korban bencana ya? Malah, Pak. Sampai sedetik itu kita pada saat itu masyarakat malah di sini itu kalau menurut saya lebih banyak bantuan yang diabaikan seperti rumah pakaian tidak layak pakai misalnya, itu sampai umpuk di sini ya. Kita juga mengarahkan ke masyarakat yang seperti itulah, mereka kan juga bantu kita seperti itu. Jadi edukasi ke masyarakat supaya mereka juga trauma healingnya basic kita juga ditangani gitu. Ada informasi dari para korban bencana terutama dari paguyuban. Katanya Jaduk ini ada yang belum terserap. Berapa mekanismenya seperti apa, Bu? Tidak menerima. Jaduk dan sedikit sekali trauma healing. Jaduk dan trauma healing yang tidak maksimal. Ya. Maksimal mungkin ada mungkin. Kalau terus terang saja Kang, saya bukan ini ya, bukan mengelak atau bukan apa-apa. Kalau saya tidak tahu ya sama saya sampaikan gitu ya. Mohon maaf dan mohon izin. Yang bukan kewenangan saya tidak tahu, masa saya sampaikan, itu salah bagi saya. Oke, Bu, melihat kondisi begini, apa harapan Ibu kepada masyarakat? Ya pertama, mereka ya kondisinya memang sudah banyak hal. Masyarakat coba bisa menjaga dirinya aja dulu, barang-barangnya juga susah kan kita. Kalau seperti ini mau menyelamatkan barang, jiwa juga. Sekarang ini seperti yang di sana di belakang sana, kan sampai pakai perahu dibawanya ke jalan karena memang susah dilalui. Lalu dari pemerintah apa saja yang akan dilakukan, Ibu? Ya kalau saya sih sebenarnya ini mudah-mudahan masyarakat bisa dengan bersama-sama
bisa membersihkan dulu rumahnya dulu. Mudah-mudahan tidak ada bencana yang pada saat dibersihkan belum lagi hujan misalnya. Apa saja yang rusak? Kasur, semua barang nggak keangkat, paling yang keangkat itu aja. Barang-barang elektronik yang keangkat, tapi barang-barang seperti kasur, seperti pakaian semua. Kang, kira-kira berapa kerugian Kang? Diperkirakan belum istilahnya belum apa? Belum pasti. Belum pasti lah. Estimasi aja Kang, berapa? Ya sekitar adalah 10 ke bawah lah. 10 juta ke bawah ya. Bawah. Yang pasti ini semua hampir ya Semua lah. bisa tidak terpakai lagi ya. Iya. Oke. Nia sabar ya. Siapa? Bisa diceritain sedikit kronologisnya Kang Nia? Hah? Kronologis Tadi air bal langsung datang, Pak. jam berapa kira-kira? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Ketinggian di rumah hampir 1,5 meter. 1,5 meter. Berapa rumah yang terendam? Di rumah RT. Ini belum dataan masih disusun, Pak. Ya, yang kemarin aja datanya yang khas kemarin ada. Oke. Yang dilakukan BPBD sudah sejauh mana? Baru BPBD tadi datang, baru pengamanan warga. Pengamanan warga dari lokasi banjir. Untuk sementara kondisi masyarakat gimana? Shock Berat. Shock berat. Soalnya airnya ini luar biasa. Kalau tahun-tahun kemarin kan agak-agak lambat. Sekarang mah udah pisan sekarang. Udah Langsung cepet ya kejadiannya. Kan ya kira-kira nih, karena ini kejadian sudah beberapa kali. Iya. Harapannya untuk pemerintah apa saja nih Kang? Ya, harapan Bapak untuk pemerintah daerah ya dibebaskan aja lahan di sini Pak semuanya. Iya semuanya. Maksudnya dibebaskan? Ya direlokasi aja. Direlokasi. Jadi masyarakat bisa pindah ya? Masyarakat bisa pindah. Oke. Ya kan kalau